Ketika dunia barat masih bergulat dalam keterbatasan intelektual pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi, di belahan dunia lain lahir sebuah peradaban yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pondasi kekuasaannya. Peradaban itu sendiri tumbuh dan mencapai masa puncaknya melalui Kekhalifahan Abbasiyah, sebuah era yang kelak dikenang sebagai masa keemasan Islam. Kekhalifahan Abbasiyah sendiri bukan sekedar dinasti penguasa, melainkan sebuah eksperimen besar dari sebuah peradaban. Di bawah panji-panjinya, Islam tidak hanya tampil sebagai sebuah agama, tetapi juga sebagai kerangka intelektual yang merangkul rasionalitas, dialog lintas budaya, serta pencarian ilmu tanpa batas geografis. Dari ibu kotanya yang berada di Baghdad, sebuah kota yang dirancang sebagai jantung dunia, gagasan-gagasan seperti gagasan dari Yunani, Persia, India, dan juga Arab dipertemukan, diterjemahkan, lalu dikembangkan menjadi pengetahuan baru yang melampaui zamannya. Pada masa ini, ilmu bukan milik segelintir elit, melainkan bagian dari denyut kehidupan negara di mana para khalifah memposisikan ulama, filsuf, tabib, dan ilmuwan sebagai pilar peradaban. Observatorium didirikan, perpustakaan diperluas, dan diskusi intelektual berlangsung secara terbuka di istana maupun di ruang-ruang publik. Bahasa Arab pun menjelma menjadi bahasa ilmu pengetahuan dunia yang berhasil menghubungkan dunia timur dan juga dunia barat dalam satu jaringan intelektual global. Masa keemasan Islam di bawah dinasti Abbasiyah juga berhasil memperlihatkan bagaimana kekuatan politik, stabilitas ekonomi, dan juga kebebasan berpikir dapat berpadu dan menciptakan sebuah lonjakan peradaban yang begitu masif. Inilah periode ketika Islam berhasil memimpin dunia bukan dengan pedang semata, tetapi dengan pena, pemikiran, dan warisan intelektual yang jejaknya masih terasa hingga masa modern kini. Lahirnya Kekhalifahan Abbasiyah menandai sebuah pergeseran mendasar dalam struktur kekuasaan, orientasi politik, dan juga arah dari peradaban dunia Islam. Kekuasaan Abbasiyah muncul bukan sekedar sebagai pengganti dari dinasti sebelumnya, melainkan sebagai representasi dari perubahan sosial yang lebih luas, di mana berbagai kelompok non-Arab, intelektual, dan juga elit administratif mulai memperoleh peranan yang lebih besar dalam pengelolaan negara dan juga kebudayaan. Proses kelahiran Kekhalifahan Abbasiyah berlangsung melalui serangkaian konsolidasi gerakan revolusioner yang terorganisasi dengan begitu rapi. Gerakan ini sendiri tidak dibangun atas semangat kesukuan Arab semata, melainkan mengusung narasi keadilan, kesetaraan, dan juga legitimasi keagamaan yang lebih luas. Klaim dinasti Abbasiyah sebagai keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib memberikan pondasi simbolik yang begitu kuat, terutama di kalangan umat Islam yang menginginkan kepemimpinan yang lebih dekat dengan keluarga Nabi, meskipun dalam praktiknya kepentingan politik tetap menjadi motor utama. Penumbangan kekuasaan lama membukakan jalan bagi munculnya sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan juga birokratis. Dinasti Abbasiyah segera melakukan restrukturisasi lembaga negara, mengadopsi pola administrasi yang jauh lebih kompleks dan memperluas peranan pejabat sipil. Jabatan wazir menjadi elemen kunci dalam pemerintahan dan menandai sebuah pergeseran dari model kepemimpinan personal menuju sistem administrasi yang lebih terorganisasi dan juga berbasis keahlian. Pemindahan pusat kekuasaan ke wilayah timur menjadi sebuah simbol arah baru dari peradaban Abbasiyah. Kota-kota di kawasan Mesopotamia dan juga Persia tidak hanya berfungsi sebagai pusat politik semata, tapi juga menjadi simpul perdagangan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Pendirian kota Baghdad sebagai ibu kota berhasil memperlihatkan visi dari peradaban yang kosmopolitan di mana unsur Arab, Persia, Yunani, dan juga India serta tradisi lokal lainnya saling berinteraksi dalam ruang yang sama. Dalam struktur sosial Abbasiyah, stratifikasi masyarakat mengalami transformasi yang begitu signifikan. Identitas etnis tidak lagi menjadi satu-satunya penentu dari status sosial, di mana kaum Mawali, terutama dari Persia dan juga Asia Tengah, memperoleh akses lebih luas terhadap jabatan pemerintahan, militer, serta lembaga intelektual. Perubahan ini pun menciptakan dinamika baru dalam masyarakat Islam, sekaligus memicu lahirnya kelas birokrat dan juga cendekiawan yang berpengaruh besar dalam perkembangan peradaban. Militer dinasti Abbasiyah juga mengalami perubahan orientasi di mana ketergantungan kepada pasukan berbasis kesukuan mulai berkurang dan lantas digantikan oleh tentara profesional yang direkrut dari berbagai wilayah. Sistem ini sendiri berhasil memperkuat stabilitas awal kekhalifahan, meskipun di kemudian hari berhasil menimbulkan tantangan tersendiri terkait loyalitas dan juga kontrol politik.
Namun pada fase awal, pendekatan ini memungkinkan Abbasiyah untuk mempertahankan kekuasaan atas wilayah yang begitu luas. Arah baru dari peradaban Abbasiyah paling kentara terlihat dalam kebijakan kebudayaan serta intelektualnya. Negara tidak hanya berfungsi sebagai sebuah entitas politik, tetapi juga sebagai pelindung dan juga penggerakkan ilmu pengetahuan. Penguasa Abbasiyah memberikan patronase kepada para ilmuwan, filsuf, penerjemah, dan juga sastrawan, di mana aktivitas intelektual tidak dipandang sebagai sebuah ancaman, melainkan sebagai sumber legitimasi dan juga kemajuan peradaban. Bahasa Arab tetap dipertahankan sebagai bahasa resmi dan ilmiah, namun mengalami perkembangan begitu pesat melalui interaksinya dengan tradisi intelektual lainnya. Karya-karya filsafat, kedokteran, matematika, dan juga ekonomi berhasil diterjemahkan dan lantas dikembangkan dan akhirnya melahirkan sintetis pengetahuan yang begitu khas dari periode ini. Proses ini sendiri bukan sekedar transfer ilmu, melainkan transformasi kreatif yang menghasilkan pendekatan-pendekatan baru dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang keagamaan, dinasti Abbasiyah membukakan ruang bagi diskursus yang lebih luas di mana perdebatan teologis berkembang di berbagai pusat intelektual yang berhasil mencerminkan bagaimana keberagaman pemikiran di dalam tubuh Islam. Negara pada fase awal cenderung memberikan ruang bagi perbedaan pandangan meskipun tetap berupaya dalam menjaga stabilitas politik. Dinamika ini sendiri berhasil melahirkan tradisi intelektual yang begitu kaya di mana rasionalitas dan juga teks keagamaan seringkali dipertemukan dalam sebuah diskusi yang berjalan dengan intens. Ekonomi Abbasiyah bertumbuh pada jaringan perdagangan yang luas dan sistem fiskal yang lebih terorganisasi. Kota-kota besar menjadi pusat produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang berhasil menghubungkan dunia timur dan juga dunia barat dalam satu jaringan ekonomi yang saling bergantung. Kemakmuran ekonomi ini berhasil menyediakan basis material bagi perkembangan seni, arsitektur, dan juga kehidupan intelektual yang berjalan dengan dinamis. Dalam ranah budaya, Abbasiyah mendorong lahirnya estetika baru yang berhasil mencerminkan kosmopolitanisme dari kekhalifahan. Sastra pun berkembang dengan tema-tema yang lebih beragam, seni bangunan memadukan berbagai gaya regional, dan kehidupan istana menjadi pusat inovasi dari beragam budaya. Tradisi istana tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang produksi budaya yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Arah baru dari peradaban Abbasiyah juga tercermin dalam cara negara dalam memandang ilmu pengetahuan sebagai sebuah instrumen kekuasaan dan juga legitimasi. Penguasaan pengetahuan diposisikan sebagai bukti keunggulan peradaban Islam sekaligus sebagai sebuah sarana untuk mengelola masyarakat yang sangat kompleks. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak terdiri dan terpisah dari politik, melainkan terintegrasi dalam struktur kekuasaan. Transformasi yang dibawa oleh dinasti Abbasiyah berhasil menciptakan sebuah paradigma baru dalam sejarah dunia Islam. Kekhalifahan ini tidak hanya mewarisi wilayah dan otoritas dari kekhalifahan sebelumnya, tetapi juga berhasil membentuk ulang cara kekuasaan dijalankan, bagaimana masyarakat diorganisasi, dan bagaimana pengetahuan diproduksi, serta disebarluaskan. Dan dalam proses tersebut, dinasti Abbasiyah berhasil membangun sebuah pondasi peradaban yang akan mempengaruhi dunia Islam dan wilayah sekitarnya selama berabad-abad kemudian. Seiring dengan arah baru peradaban yang berhasil ditempuh oleh kekhalifahan Abbasiyah, struktur politik dan juga administrasi negara mengalami serangkaian pembentukan yang jauh lebih kompleks, sistematis, dan juga berlapis-lapis. Kekuasaan tidak lagi dijalankan semata-mata melalui figur seorang khalifah sebagai pemimpin personal, melainkan melalui jaringan lembaga, pejabat, serta mekanisme birokratif yang terorganisasi. Perubahan ini sendiri menjadi sebuah pondasi utama bagi stabilitas pemerintahan serta pengelolaan wilayah dari kekhalifahan yang begitu luas dan juga beragam. Khalifah sendiri tetap menempati posisi tertinggi dalam hierarki politik sebagai sebuah simbol otoritas agama dan juga negara. Namun dalam praktek sehari-hari, fungsi eksekutif mulai didistribusikan kepada para pejabat administratif di mana khalifah bertindak sebagai pusat legitimasi, penentu kebijakan besar, serta pengesah keputusan strategis, sementara pelaksana teknis pemerintahan dijalankan oleh aparatur negara yang profesional. Pola ini sendiri berhasil mencerminkan bagaimana pergeseran dari kepemimpinan secara langsung menuju pemerintahan berbasis institusi. Jabatan seorang wazir menjadi pilar utama dalam struktur administrasi dari dinasti Abbasiyah. Wazir sendiri berperan sebagai koordinator pemerintahan, penghubung antara khalifah dan juga birokrasi, sekaligus pengendali roda administrasi dari dinasti ini. Di dalam banyak kasus, wazir memiliki kewenangan luas dalam pengangkatan para pejabat, pengawasan keuangan, serta pengelolaan kebijakan dari pihak internal.
Kedudukan ini pun menandai munculnya konsep pemerintahan sipil yang kuat, di mana kemampuan administratif dan juga kecakapan manajerial lebih diutamakan jika dibandingkan dengan latar belakang kesukuan. Di bawah seorang wazir, sistem diwan berkembang sebagai lembaga administrasi yang menangani berbagai bidang pemerintahan, di mana Diwan Al-Kharaj mengelola perpajakan dan juga pendapatan negara dan memastikan pemasukan yang stabil dari wilayah-wilayah kekhalifahan. Diwan Al-Jurid bertanggung jawab atas urusan militer, termasuk di dalamnya adalah penggajian para tentara, penyediaan logistik, dan juga pencatatan dari para pasukan. Diwan Al-Rasail mengurus korespondensi resmi dan juga administrasi dokumen negara, sementara diwan-diwan lain dibentuk sesuai kebutuhan pemerintahan. Struktur ini sendiri memungkinkan pengelolaan negara dilakukan secara efisien dan juga terdokumentasi dengan baik. Administrasi dari dinasti Abbasiyah juga ditopang oleh sistem pencatatan yang begitu rapi dan juga berkelanjutan. Setiap keputusan, pengeluaran, dan juga kebijakan dicatat dalam arsip negara dan berhasil menciptakan kesinambungan antara administratif yang jarang ditemukan pada periode sebelumnya. Praktik ini sendiri tidak hanya meningkatkan transparansi internal, tetapi juga memperkuat kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah provinsi yang jauh dari wilayah ibu kota. Dalam pengelolaan wilayah, dinasti Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan provinsi dengan pengawasan ketat dari pusat pemerintahan. Gubernur atau amir pun diangkat secara langsung oleh seorang khalifah dan bertanggung jawab penuh kepada pusat kekuasaan. Mereka mengelola urusan sipil, keamanan, dan juga fiskal daerah, namun tetap berada dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh pusat. Sistem ini sendiri memungkinkan fleksibilitas lokal tanpa melepaskan kendali pusat, sebuah keseimbangan penting dalam pemerintahan kekaisaran multi-etnis. Peradilan pun juga menjadi elemen penting dalam struktur politik Abbasiyah. Lembaga Qadi berfungsi sebagai penjaga hukum dan juga keadilan dan terpisah dari struktur eksekutif. Qadi sendiri diangkat berdasarkan kompetensi keilmuan dan juga integritas moral, bukan kedekatan politik semata dengan penguasa. Pemisahan antara kekuasaan administratif dan juga yudikatif berhasil memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat sekaligus menciptakan mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Administrasi dinasti Abbasiyah juga ditandai oleh integrasi tradisi birokrasi Persia ke dalam sistem pemerintahan Islam. Konsep tata kelola negara, etiket istana, dan juga manajemen administrasi banyak mengadopsi praktik-praktik yang telah berkembang pada periode sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan kerangka Islam. Integrasi ini berhasil menghasilkan model pemerintahan yang stabil, terstruktur, dan juga mampu bertahan dalam jangka waktu yang begitu panjang. Rekrutmen pejabat tidak lagi terbatas pada elit Arab, melainkan terbuka bagi berbagai kelompok etnis yang mewakili keahlian administratif. Kaum Mawali, khususnya dari Persia, memperoleh posisi penting dalam birokrasi negara, di mana profesionalisasi ini berhasil memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus menciptakan kelas birokrat yang loyal pada institusi negara, bukan pada kelompok kesukuan tertentu. Dalam bidang militer, administrasi yang maju tercermin pada sistem penggajian terpusat dan juga pencatatan pasukan secara rinci. Tentara tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hubungan personal dengan para pemimpin, melainkan terikat pada struktur negara melalui sistem logistik dan juga renumerasi. Pola ini sendiri memperkuat disiplin dan juga konsisten militer, meskipun secara perlahan-lahan juga menciptakan sebuah jarak antara militer dan juga masyarakat sipil. Keuangan negara dikelola dengan prinsip perencanaan dan juga pengawasan yang lebih ketat, di mana pendapatan dari pajak pertanian, perdagangan, dan juga bea wilayah dicatat dan juga dialokasikan sesuai kebutuhan negara. Dana negara digunakan tidak hanya untuk kepentingan militer dan juga administrasi, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ilmiah, pembangunan kota, dan juga kesejahteraan sosial. Dengan demikian, administrasi keuangan menjadi instrumen paling penting dalam mendorong kemajuan peradaban dari dinasti Abbasiyah. Hubungan antara pusat dan daerah dijaga melalui serangkaian sistem komunikasi yang efektif, di mana jaringan kurir negara memastikan informasi dapat bergerak dengan cepat antara ibu kota dan juga beragam provinsi. Kecepatan komunikasi ini memungkinkan para khalifah dan juga wazir merespons situasi politik, ekonomi, ataupun keamanan dengan lebih sigap, sekaligus memperkuat rasa kehadiran negara di seluruh wilayah kekhalifahan. Struktur politik dan administrasi yang maju ini menjadikan kekhalifahan Abbasiyah sebagai negara dengan kapasitas pemerintahan yang begitu tinggi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan saja, tetapi juga sebagai pengelola masyarakat yang kompleks dan juga beragam. Melalui beragam birokrasi yang terorganisasi ini, dinasti Abbasiyah mampu menopang perkembangan intelektual, ekonomi, dan juga budaya yang telah mulai tumbuh sejak fase awal dari kekuasaannya,
serta memastikan kesinambungan arah baru peradaban yang sedang dibangun. Dalam kerangka struktur politik dan juga administrasi yang semakin mapan, Kekhalifahan Abbasiyah mulai mengarahkan kekuatan negara tidak hanya pada pengelolaan wilayah dan juga stabilitas kekuasaan, tetapi juga pada produksi dan juga penguasaan ilmu pengetahuan. Administrasi yang tertata memungkinkan negara untuk bertindak sebagai patron intelektual yang menyediakan sumber daya, perlindungan, serta legitimasi bagi aktivitas keilmuan. Dari sinilah Bait al-Hikmah muncul sebagai institusi simbolik sekaligus fungsional dari arah baru dari peradaban Abbasiyah. Bait al-Hikmah bukan sekedar perpustakaan semata, melainkan pusat intelektual negara yang terintegrasi dengan sistem administrasi dan juga kebijakan kekhalifahan. Lembaga ini sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan naskah, pusat penerjemahan, ruang diskusi ilmiah, serta laboratorium pemikiran lintas disiplin. Keberadaannya sendiri mencerminkan pandangan negara Abbasiyah bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari kekuatan politik dan juga instrumen legitimasi dari kekuasaan. Negara memberikan dukungan penuh terhadap Bait al-Hikmah melalui pendanaan secara langsung dari Baitul Ma'al. Gaji dari para penerjemah, ilmuwan dan juga penyalin naskah, serta pengelolaan arsip ditanggung oleh negara dan menempatkan aktivitas intelektual sebagai profesi resmi yang dihargai. Model patronase ini memungkinkan para cendekiawan untuk bekerja tanpa ketergantungan pada dukungan pribadi elit tertentu, sekaligus menjadikan negara sebagai pusat gravitasi dari intelektual dunia Islam. Gerakan penerjemahan besar yang berlangsung di bawah naungan Bait al-Hikmah menunjukkan skala dan juga ambisi peradaban Abbasiyah, di mana karya-karya dari tradisi Yunani, Persia, India, dan wilayah lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab secara sistematis. Bidang-bidang seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, mekanika, dan logika menjadi fokus utama yang berhasil mencerminkan kebutuhan praktis negara sekaligus minat teoritis para intelektual. Penerjemahan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui metode yang terstruktur, di mana banyak penerjemah menguasai lebih dari satu bahasa sumber seperti Yunani, Suryani, dan juga Pahlavi, sehingga proses alih bahasa dilakukan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dalam banyak kasus, penerjemahan disertai dengan penjelasan, komentar, serta koreksi yang menandakan bahwa aktivitas ini bukan sekedar reproduksi teks keilmuan, melainkan sebuah proses dari intelektual aktif. Peranan para penerjemah menjadi sangat sentral dalam gerakan ini, di mana mereka bukan hanya ahli bahasa, tetapi juga ilmuwan yang memahami substansi karya yang berhasil diterjemahkan. Dengan demikian, terjemahan yang dihasilkan mampu beradaptasi dengan kerangka konseptual bahasa Arab dan juga tradisi intelektual dari dunia Islam. Proses ini sendiri memperkaya kosakata ilmiah dari bahasa Arab dan menciptakan sebuah terminologi baru yang kemudian menjadi standar dalam berbagai disiplin ilmu. Bahasa Arab pun berkembang menjadi lingua franca dari ilmu pengetahuan dan melampaui fungsi administratif serta keagamaan. Keputusan untuk menjadikan bahasa Arab sebagai sebuah medium utama dari ilmu menciptakan kesatuan intelektual di wilayah kekhalifahan yang multietnis. Ilmuwan dari berbagai latar belakang dapat berkomunikasi dan juga berkontribusi dalam satu bahasa bersama yang akhirnya mempercepat pertukaran gagasan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan besar juga mencerminkan keterbukaan intelektual dari dinasti Abbasiyah, di mana negara tidak membatasi sumber pengetahuan berdasarkan asal-usul budaya ataupun agamanya selama ilmu tersebut dapat dimanfaatkan dan juga dikembangkan untuk umat manusia. Sikap ini sendiri memperlihatkan kepercayaan diri peradaban Abbasiyah dalam menyerap, menafsirkan, dan juga mengintegrasikan pengetahuan asing ke dalam kerangka pemikiran sendiri. Bait al-Hikmah juga berfungsi sebagai ruang interaksi antara ilmu teoritis dan juga kebutuhan praktis dari negara. Pengetahuan astronomi digunakan untuk penentuan waktu dan juga navigasi, matematika untuk bidang administrasi dan juga perpajakan, serta kedokteran untuk pelayanan kesehatan istana dan juga masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kehidupan sosial dan politik, melainkan menjadi bagian dari sebuah mekanisme dari pemerintahan dinasti Abbasiyah itu sendiri. Diskursus intelektual yang berkembang di sekitar Bait al-Hikmah melahirkan tradisi debat dan juga kajian kritis di mana para ilmuwan tidak hanya membaca serta menerjemahkan tetapi juga menguji, membandingkan, dan juga mengembangkan gagasan mereka sendiri. Proses ini sendiri mendorong lahirnya karya-karya orisinal yang melampaui teks sumber-sumbernya dan menandai sebuah transformasi dari fase penerimaan menuju fase inovasi intelektual.
Gerakan penerjemahan besar juga turut membentuk struktur sosial baru dalam masyarakat Abbasiyah. Para ilmuwan dan juga cendekiawan memperoleh status sosial yang tinggi dan sejajar dengan para pejabat administratif dan juga elit-elit politik. Pengetahuan menjadi sumber prestise dan juga kekuasaan simbolik dari negara, di mana mengubah pola stratifikasi sosial yang pada era sebelumnya lebih didominasi oleh faktor keturunan dan juga kekayaan. Hubungan antara Bait al-Hikmah dan juga birokrasi negara bersifat saling menguatkan. Administrasi yang efektif menyediakan stabilitas dan juga sumber daya, sementara kemajuan ilmu pengetahuan meningkatkan kapasitas negara dalam mengelola masyarakat dan juga wilayahnya. Sinergi ini memperlihatkan bagaimana struktur politik dan juga administrasi dinasti Abbasiyah menciptakan sebuah ruang bagi berkembangnya peradaban berbasis ilmu. Penyebaran hasil penerjemahan tidak terbatas pada lingkungan istana ataupun ibu kota saja, di mana naskah-naskah yang dihasilkan, disalin, serta didistribusikan ke berbagai pusat intelektual di wilayah kekhalifahan. Proses ini sendiri menciptakan jaringan pengetahuan yang begitu luas dan menghubungkan para ilmuwan lintas wilayah dan juga memperkuat identitas intelektual dari dunia Islam. Bait al-Hikmah dan juga gerakan penerjemahan besar menegaskan bahwa peradaban Abbasiyah tidak dibangun hanya melalui ekspansi wilayah ataupun kekuatan militer, tetapi melalui penguasaan pengetahuan dan juga pengembangan intelektual. Negara pun berperan dengan aktif sebagai fasilitator dan juga pelindung ilmu dan menjadikan pengetahuan sebagai pondasi utama dari arah baru peradaban yang sedang tumbuh dan juga menguat di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dari pondasi institusional Bait al-Hikmah dan meluasnya gerakan penerjemahan besar, dunia Abbasiyah memasuki sebuah fase ketika ilmu pengetahuan dan juga sains tidak lagi berada pada tahap asimilasi, melainkan berkembang sebagai tradisi intelektual yang berdiri secara mandiri dan juga produktif. Aktivitas ilmiah bergerak melampaui penyalinan dan juga penafsiran menuju penciptaan teori, metode, dan juga temuan baru yang memberikan ciri khas pada peradaban Islam dari dunia klasik. Ilmu pengetahuan berkembang dalam ekosistem yang terorganisasi, di mana negara, birokrasi, dan juga jaringan intelektual bekerja dalam satu kerangka yang saling menopang satu sama lain. Ilmuwan memperoleh akses pada perpustakaan, naskah, patronase, serta ruang diskusi, sementara negara mendapatkan manfaat praktis dari kemajuan sains untuk bidang administrasi, navigasi, kesehatan, serta teknologi. Sinergi ini sendiri menjadikan ilmu sebagai bagian integral dari kehidupan politik dan juga sosial dari dinasti Abbasiyah. Kejayaan ilmu pengetahuan dan juga sains pada masa dinasti Abbasiyah tercermin dari berkembangnya tradisi intelektual yang terorganisasi, produktif, dan juga berjangka panjang. Ilmu tidak lagi diposisikan sebagai aktivitas individual yang terpisah dari negara, melainkan sebagai bagian integral dari struktur peradaban itu sendiri. Ilmuwan, lembaga pendidikan, dan juga pusat riset berada dalam satu ekosistem yang saling menopang dan memungkinkan lahirnya berbagai disiplin ilmu yang matang secara metodologis dan kaya secara temuan ilmiah. Matematika pun berkembang sebagai salah satu bidang yang paling menonjol, di mana Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi memainkan peranan sentral dalam pembentukan aljabar sebagai disiplin mandiri. Karyanya tentang penyelesaian persamaan linier dan juga kuadrat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif untuk keperluan administratif, perdagangan, dan juga hukum waris. Al-Khwarizmi juga berkontribusi besar dalam penyebaran sistem bilangan desimal dan juga konsep algoritma yang kelak menjadi pondasi dari matematika modern kini. Bidang astronomi juga berkembang seiring dengan kebutuhan praktis negara dan juga masyarakatnya, di mana Ahmad Ibnu Muhammad al-Farghani dikenal melalui karyanya tentang pergerakan benda langit dan juga struktur kosmos. Ia menyusun uraian sistematis tentang ukuran bumi dan juga jarak antar planet yang digunakan dalam navigasi dan juga penentuan waktu. Observasi astronomi dilakukan secara berkelanjutan yang menghasilkan tabel-tabel yang lebih akurat jika dibandingkan dengan tradisi sebelumnya. Bidang ilmu kedokteran juga mencapai tingkat profesionalisasi yang begitu tinggi, di mana Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria al-Razi menjadi tokoh penting dalam pengembangan metode klinis. Ia menekankan observasi secara langsung terhadap para pasien, pembedaan gejala penyakit, serta penggunaan catatan medis sistematis, di mana karyanya mencakup ensiklopedia kedokteran yang membahas penyakit, terapi, dan juga farmakologi dengan pendekatan rasional dan juga empiris. Ibnu Sina menempati posisi istimewa dalam sejarah kedokteran dan juga filsafat, di mana karyanya yang membahas prinsip-prinsip medis menjadi rujukan utama selama berabad-abad kemudian.
Ia berhasil mengintegrasikan pengetahuan anatomi, fisiologi, dan juga farmasi ke dalam sebuah kerangka yang begitu sistematis di mana pendekatannya mencerminkan sintesis antara teori dan juga praktik dan memperkuat kedokteran sebagai ilmu yang berbasis metodologi. Dalam bidang ilmu kimia dan juga ilmu alam berkembang melalui pendekatan eksperimental di mana Jabir Ibnu Hayyan dikenal sebagai pelopor metode laboratorium dalam kajian zat dan reaksi kimia. Ia mengembangkan teknik distalisasi, kristalisasi, dan juga pemurnian bahan yang berdampak secara langsung pada perkembangan farmasi dan juga industri kimia. Pendekatan Jabir menandai pergeseran dari spekulasi filosofis menuju eksperimen yang terkontrol. Bidang fisika dan juga bidang optika mengalami kemajuan melalui pemikiran kritis terhadap teori lama di mana Hasan Ibnu Al-Haytham memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang cahaya dan juga penglihatan. Ia menolak beragam asumsi bahwa mata memancarkan cahaya dan sebaliknya menjelaskan proses visual sebagai hasil masuknya cahaya ke dalam bola mata. Metode eksperimental yang digunakan memperlihatkan kedewasaan pendekatan ilmiah dalam tradisi Abbasiyah. Filsafat dan juga ilmu rasional pun berkembang dalam dialog intens dengan sains di mana Al-Kindi berperan sebagai penghubung antara tradisi filsafat Yunani dan juga pemikiran dunia Islam. Ia berhasil mendorong penggunaan logika dan juga rasionalitas dalam memahami alam dan teks-teks manuskrip di mana Al-Farabi kemudian mengembangkan sistem filsafat yang lebih komprehensif, membahas logika, metafisika, dan juga politik dalam satu kerangka yang terpadu. Bidang geografi dan ilmu bumi juga berkembang seiring dengan perluasan jaringan perdagangan dan juga administrasi dari wilayah Abbasiyah. Adalah Al-Mas'udi, dikenal melalui karya-karyanya yang menggabungkan sejarah, geografi, dan juga etnografi di mana ia mencatat kondisi alam, budaya, serta ekonomi di berbagai wilayah dan menunjukkan pendekatan empiris terhadap pengetahuan tentang dunia. Pemetaan wilayah dilakukan dengan tingkat ketelitian yang semakin tinggi dan mendukung perdagangan serta pemerintahan. Bidang ilmu botani dan juga zoologi berkembang melalui pengamatan langsung terhadap alam. Para ilmuwan mencatat sifat tanaman, hewan, dan juga mineral serta kegunaannya dalam pengobatan dan juga bidang industri. Pendekatan ini memperlihatkan keterkaitan erat antara ilmu alam dan juga kebutuhan praktis dari masyarakat dinasti Abbasiyah. Tradisi penulisan ilmiah juga menjadi ciri khas dari kejayaan sains Abbasiyah di mana karya-karya disusun dengan struktur sistematis, memuat definisi, metode, serta pembahasan yang jelas, dan ilmuwan saling merujuk serta mengkritisi karya sebelumnya dan menciptakan dialog lintas generasi yang memperkaya khasanah ilmu. Lembaga pendidikan dan rumah sakit juga berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu di mana proses belajar tidak terbatas pada teori, tetapi juga mencakup praktik dan juga beragam diskusi. Ilmuwan sering berperan sebagai pengajar, peneliti, dan juga penasehat administratif yang berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara ilmu dan juga kehidupan sosial politik. Kejayaan ilmu pengetahuan dan juga sains pada masa dinasti Abbasiyah juga ditandai oleh keberanian intelektual untuk menguji, mengembangkan, dan merevisi pengetahuan. Para tokoh yang muncul tidak hanya berperan sebagai penerus tradisi sebelumnya, tetapi juga sebagai seorang inovator yang membentuk arah baru dari ilmu pengetahuan dan menjadikan dunia Abbasiyah sebagai pusat intelektual yang berpengaruh luas dalam sejarah peradaban umat manusia. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga sains yang memperkuat kapasitas teknis dan juga administratif negara, perekonomian dinasti Abbasiyah juga mengalami ekspansi yang pesat yang terintegrasi dalam jaringan perdagangan global. Kemajuan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan paralel dengan stabilitas politik, efisiensi birokrasi, serta pemanfaatan pengetahuan ilmiah dalam pengelolaan produksi, distribusi, dan juga pertukaran beragam barang. Administrasi ekonomi Abbasiyah ditopang oleh sistem fiskal yang terorganisasi dengan begitu baik, di mana pendapatan negara dikumpulkan melalui berbagai instrumen termasuk pajak pertanian, bea perdagangan, dan juga kontribusi dari wilayah-wilayah Abbasiyah. Pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat dan juga terdokumentasi dan memungkinkan negara untuk mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk pembangunan kota, infrastruktur, serta pendanaan lembaga ilmiah dan juga sosial. Sistem ini sendiri menciptakan sirkulasi ekonomi yang relatif stabil dan juga berkelanjutan. Bidang pertanian juga menjadi pondasi utama dari perekonomian Abbasiyah. Pemanfaatan pengetahuan hidrologi dan juga teknik irigasi meningkatkan produktivitas lahan di berbagai wilayah di seluruh Abbasiyah. Saluran air, bendungan, dan juga sistem distribusi air memungkinkan pertanian intensif dan diversifikasi tanaman.
Produksi gandum, kurma, kapas, dan berbagai komoditas lainnya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal saja, tetapi juga menjadi surplus utama yang diperdagangkan antar wilayah. Perdagangan internal pun berkembang melalui jaringan kota-kota besar yang berfungsi sebagai pusat distribusi. Kota Baghdad, kota Basrah, kota Kufah, dan kota-kota lainnya menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan daerah produksi dengan pasar konsumsi. Infrastruktur jalan, jembatan, dan juga sistem penginapan mendukung mobilitas pedagang dan juga barang, serta mempercepat arus perdagangan dan juga memperkuat integrasi ekonomi di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah. Perdagangan internasional dinasti Abbasiyah juga menjangkau wilayah yang begitu luas yang berhasil menghubungkan dunia Islam dengan Asia Timur, Asia Selatan, Afrika, serta Eropa. Jalur darat dan juga jalur laut dimanfaatkan secara bersamaan dan lantas menciptakan sebuah jaringan perdagangan global yang begitu kompleks. Barang-barang penting seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia, tekstil, dan juga keramik diperdagangkan dalam skala yang begitu masif dan menjadikan dunia Abbasiyah sebagai pusat pertukaran ekonomi lintas benua. Kemajuan navigasi dan pengetahuan geografis yang berkembang seiring dengan kejayaan sains memainkan peranan yang begitu penting dalam perdagangan maritim. Pedagang lantas memanfaatkan peta, pengetahuan angin muson, dan juga teknik navigasi untuk menjelajahi rute laut dengan tingkat resiko yang jauh lebih terkendali. Pelabuhan-pelabuhan Abbasiyah juga menjadi titik pertemuan pedagang dari berbagai budaya dan lantas memperkuat posisi kekhalifahan dalam ekonomi global. Sistem moneter Abbasiyah juga mendukung kelancaran transaksi perdagangan di mana mata uang dengan standar yang relatif stabil digunakan secara luas dan lantas memudahkan pertukaran serta perhitungan nilai. Kepercayaan terhadap mata uang ini pun lantas memperkuat posisi ekonomi dinasti Abbasiyah dan lantas memfasilitasi perdagangan jarak jauh. Praktik keuangan seperti kredit dan juga kemitraan dagang berkembang dan lantas menunjukkan tingkat sofistikasi ekonomi yang begitu tinggi pada masa Abbasiyah. Pasar-pasar kota berfungsi sebagai pusat aktivitas dari ekonomi dan juga sosial di mana regulasi pasar diterapkan untuk menjaga keadilan transaksi, kualitas barang, dan juga stabilitas harga. Pengawasan ini mencerminkan peran negara dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan juga para pedagang. Aktivitas pasar pun menjadi indikator vitalitas ekonomi dari kota-kota Abbasiyah. Kemajuan ekonomi pun juga berdampak pada pertumbuhan industri kerajinan dan juga manufaktur. Produksi tekstil, logam, kaca, serta barang-barang mewah lainnya berkembang begitu pesat yang didukung oleh keterampilan teknis dan juga permintaan pasar yang begitu tinggi. Industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal saja, tetapi juga menghasilkan komoditas bernilai tinggi untuk perdagangan internasional. Kehidupan ekonomi dinasti Abbasiyah juga ditandai oleh mobilitas sosial yang relatif terbuka. Keberhasilan dalam bidang perdagangan dan juga produksi lantas memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan status sosial mereka. Dinamika ini sendiri berhasil menciptakan kelas menengah yang berperan penting dalam stabilitas ekonomi dan juga sosial, serta menjadi penggerak utama aktivitas perdagangan dan juga industri. Jaringan perdagangan Abbasiyah juga berfungsi sebagai saluran pertukaran budaya serta ilmu pengetahuan. Pedagang banyak membawa ide, teknologi, serta praktik-praktik baru ke berbagai wilayah dan lantas memperkaya kehidupan intelektual dan juga ekonomi. Interaksi ini pun memperkuat posisi Abbasiyah sebagai pusat peradaban kosmopolitan yang terbuka terhadap pengaruh luar. Peran negara dalam ekonomi pun bersifat fasilitatif dan juga regulatif, di mana negara menyediakan infrastruktur, keamanan jalur perdagangan, serta kerangka hukum yang mendukung aktivitas ekonomi. Pendekatan semacam ini memungkinkan sektor swasta untuk berkembang secara dinamis, sementara negara tetap menjaga stabilitas dan juga kepentingan umum. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan global ini pun memperlihatkan bagaimana kejayaan ilmu pengetahuan dan juga sains dari dinasti Abbasiyah dan lantas diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi yang berjalan begitu efektif. Pengetahuan teknis, administrasi yang efisien, dan jaringan perdagangan yang begitu luas berpadu menciptakan sebuah sistem ekonomi yang mampu menopang kemakmuran masyarakat serta memperkuat posisi Abbasiyah sebagai pusat ekonomi dunia pada masanya. Kemajuan ekonomi dan perdagangan global yang menopang kemakmuran Abbasiyah membawa kekhalifahan ini mencapai puncak masa keemasannya. Pada fase ini, kota Baghdad berdiri sebagai pusat peradaban dunia, tempat bertemunya kekuasaan politik, kemajuan ilmu pengetahuan, serta dinamika ekonomi internasional.
Kekhalifahan Abbasiyah sendiri bukan hanya menjadi poros dunia Islam, tetapi juga simpul utama dari jaringan peradaban dari Afro-Eurasia. Puncak masa keemasan Abbasiyah ditandai oleh stabilitas yang relatif terjaga dalam masa pemerintahan pusat serta kemampuan negara dalam mengelola keberagaman wilayah dan juga masyarakatnya. Administrasi yang begitu matang memungkinkan khalifah untuk mengkoordinasikan birokrasi, militer, dan bidang keuangan secara efektif. Pendapatan negara yang begitu besar dari sektor pajak dan juga perdagangan memberikan ruang bagi pembangunan infrastruktur, pemeliharaan kota, serta pendanaan lembaga ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Kehidupan perkotaan pun mencapai tingkat kompleksitas yang begitu tinggi, di mana kota Baghdad berkembang sebagai kota metropolis dengan pasar internasional, pusat kerajinan, rumah sakit, madrasah, dan juga perpustakaan. Aktivitas ekonomi yang padat pun menciptakan kesejahteraan relatif bagi berbagai lapisan masyarakat, di mana kelas pedagang dan juga birokrat tumbuh menjadi kekuatan sosial yang begitu berpengaruh dan lantas menjadi penopang stabilitas ekonomi dan juga politik. Namun di balik kemegahan tersebut, mulai muncul gejala-gejala struktural yang perlahan-lahan menggerogoti pondasi kekhalifahan Abbasiyah. Kompleksitas administrasi yang semula menjadi kekuatan berubah menjadi beban ketika pengawasan pusat mulai melemah. Birokrasi yang besar membutuhkan pembiayaan yang tinggi, sementara efisiensi dan juga loyalitas aparatur negara tidak selalu sejalan dengan kepentingan pusat dari kekuasaan Abbasiyah. Kemunduran Abbasiyah pun berlangsung secara bertahap dan tidak seragam. Fragmentasi politik menjadi salah satu faktor utama di mana gubernur-gubernur wilayah dan juga penguasa lokal semakin menunjukkan tingkat otonomi dan bahkan membangun dinasti-dinasti regional yang secara nominal mengakui kekhalifahan tetapi dalam praktiknya berdaulat secara penuh. Kekuasaan pusat pun menyempit sementara wilayah kekhalifahan pun terpecah dalam kepentingan politik yang begitu beragam. Faksi militer yang sebelumnya menjadi instrumen stabilitas berubah menjadi sumber ketegangan. Ketergantungan utama pada pasukan profesional dari tentara asing menciptakan sebuah hubungan kekuasaan yang begitu rapuh. Loyalitas militer seringkali bergeser dari negara ke pemimpin tertentu dan memicu konflik internal dan juga serangkaian intervensi dalam urusan politik istana. Ketidakstabilan ini pun menggerus wibawa sang khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Kemunduran di bidang ekonomi pun mulai terasa seiring dengan berkurangnya kontrol pusat atas jalur perdagangan dan juga wilayah-wilayah produktif. Konflik internal, pemberontakan daerah, serta menurunnya keamanan jalur perdagangan juga menghambat arus barang dan juga pendapatan dari negara. Kota-kota yang pada periode sebelumnya makmur mulai mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan berdampak secara langsung pada kesejahteraan rakyat dan juga kemampuan negara dalam membiayai aparatur sipilnya. Di bidang intelektual, aktivitas ilmu pengetahuan masih berlangsung tetapi tidak lagi memperoleh dukungan negara yang konsisten seperti pada masa puncak kejayaannya. Patronase ilmiah semakin bergantung pada penguasa lokal dan elit tertentu, di mana fragmentasi politik menyebabkan pusat-pusat ilmu tersebar namun kehilangan koordinasi dan juga daya dorong kolektif yang sebelumnya dimiliki oleh dinasti Abbasiyah. Tekanan eksternal mulai memperparah kondisi internal yang rapuh, di mana wilayah-wilayah perbatasan menghadapi serangan dan juga invasi dari berbagai kekuatan. Pertahanan dinasti Abbasiyah yang terfragmentasi, kesulitan dalam merespon ancaman secara terpadu. Ketidakmampuan dalam menyatukan sumber daya militer dan juga politik lantas memperlemah posisi kekhalifahan di hadapan kekuatan baru yang lebih terorganisasi. Dalam konteks inilah muncul Kekaisaran Mongol sebagai kekuatan penentu perubahan besar di kawasan tersebut. Ekspansi bangsa Mongol berlangsung dengan cepat dan begitu brutal yang memanfaatkan kelemahan politik dan juga militer dari dunia Islam yang sedang terpecah belah. Strategi militer Mongol yang efektif, disiplin pasukannya, serta kemampuan adaptasi terhadap berbagai medan peperangan membuat mereka menjadi ancaman yang sulit untuk dibendung. Ketika pasukan Mongol bergerak menuju jantung wilayah Abbasiyah, kekhalifahan tidak lagi memiliki kapasitas pertahanan yang memadai. Kota Baghdad yang selama berabad-abad menjadi simbol kejayaan peradaban Islam menghadapi ancaman yang tidak pernah dialami sebelumnya, di mana kelemahan koordinasi militer, minimnya persatuan politik, dan salah perhitungan para elit penguasa mempercepat kehancuran kota ini. Penaklukan kota Baghdad oleh Mongol menjadi titik balik yang menentukan di mana kota tersebut mengalami kehancuran besar-besaran baik secara fisik maupun secara simbolik. Infrastruktur kota, pusat-pusat ilmu, dan juga institusi pemerintahan hancur dalam waktu yang begitu singkat, di mana kehancuran ini bukan hanya keruntuhan sebuah kota saja, tetapi runtuhnya pusat otoritas serta simbol peradaban dari dinasti Abbasiyah.
Keruntuhan dinasti Abbasiyah di tangan Mongol menandai berakhirnya satu fase besar dalam sejarah dunia Islam, di mana kekhalifahan kehilangan peranan sentralnya sebagai pemersatu politik dan juga pusat peradaban. Wilayah-wilayah yang tersisa memasuki sebuah fase baru di mana kekuasaan terfragmentasi dan juga pusat gravitasi peradaban berpindah ke wilayah lainnya. Dampak kehancuran ini pun terasa begitu luas dan juga mendalam, di mana jaringan ekonomi dan perdagangan terganggu dan aktivitas intelektual mengalami kemunduran yang drastis serta struktur sosial masyarakat berubah secara fundamental. Meskipun tradisi ilmu dan budaya Islam tidak sepenuhnya hilang, namun keruntuhan dinasti Abbasiyah mengakhiri sebuah era ketika satu kekhalifahan mampu memadukan kekuasaan politik, kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga ekonomi global dalam satu sistem peradaban yang terpadu. Proses dari puncak masa keemasan menuju kemunduran dan pada akhirnya keruntuhan berhasil memperlihatkan bagaimana dinamika peradaban dinasti Abbasiyah sebagai sebuah entitas historis yang begitu kompleks. Kejayaan yang berhasil dibangun melalui administrasi yang maju, ilmu pengetahuan, dan juga perdagangan global perlahan-lahan melemah akibat fragmentasi internal dan juga tekanan eksternal hingga pada akhirnya runtuh di bawah hantaman kekuatan kekaisaran Mongol yang menandai berakhirnya dominasi Abbasiyah sebagai pusat dari dunia Islam.